Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat-sahabat geografi semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tentang penginderaan jauh digital. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang proses klasifikasi terbimbing atau supervised classification. Nah, pada kali ini kita akan mencoba mempelajari bersama-sama tentang proses klasifikasi tak terbimbing atau unsupervised classification. Pada pertemuan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan apa perbedaan antara klasifikasi terbimbing dengan klasifikasi tak terbimbing. Tapi kali ini saya jelaskan sedikit atau saya ulangi sedikit tentang konsep ini, di mana klasifikasi terbimbing itu artinya proses klasifikasi di mana seorang analis atau interpreter membimbing software atau membimbing komputernya untuk melakukan klasifikasi. Bagaimana cara seorang analis melakukan bimbingan atau mengarahkan ke software untuk melakukan klasifikasi terhadap data citra satelit, yakni dengan membuat training sampel atau membuat sampel area atau yang kita kenal juga dengan region of interest, yang kemudian menjadi sampel yang akan menjadi arahan bagi software untuk mengklasifikasikan data atau nilai-nilai spektral dari citra satelit kita berdasarkan kesamaan-kesamaan spektral pada masing-masing pixel dari citra satelit yang kita miliki. Nah, lalu bagaimana dengan klasifikasi tak terbimbing atau unsupervised classification? Unsupervised classification ini hampir seluruh pekerjaan semua dilakukan oleh komputer, di mana komputer secara otomatis akan melakukan klasifikasinya sendiri, dan komputer atau software akan membaca kesamaan-kesamaan dari nilai spektral pada setiap pixel, kemudian mengelompokkan atau mengklasterisasi pixel-pixel tersebut ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan kesamaan-kesamaan yang saya sebutkan tadi. Nah, jika pada klasifikasi terbimbing ada banyak sekali algoritma, ada algoritma minimum distance, kemudian ada maximum likelihood, dan sebagainya. Nah, kalau pada klasifikasi tak terbimbing atau unsupervised classification ini, dia hanya ada dua jenis algoritma, yakni algoritma isodata dan algoritma K-means. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menerapkan keduanya, kemudian sedikit banyak kita akan bisa melihat perbandingan hasil dari klasifikasi dengan menggunakan isodata atau juga dengan menggunakan K-means. Tetapi dari beberapa jurnal yang saya baca, memang klasifikasi tak terbimbing ini memiliki tingkat keakuratan sedikit lebih rendah dibandingkan klasifikasi terbimbing atau supervised classification. Nah, kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Kita buka NV Classic bagi saya, dan bagi yang menggunakan NV 4.5 silakan buka langsung ke NV 4.5-nya. Pada bagian ini kita seperti biasa buka filenya. Saya klik open image, kemudian saya ambil file yang kemarin sudah saya cropping. Oke. Nah, seperti biasa saya akan menggunakan dua model komposit, yaitu komposit natural color dan komposit inframerah thermal. Nah, di bagian ini jika pada klasifikasi terbimbing, maka kita akan mengambil training sampel atau region of interest, kemudian membaginya sesuai dengan penampakan yang kita kenali. Baru kemudian kita melakukan klasifikasinya, memilih klasifikasi terbimbing atau supervised classification. Tetapi kalau pada klasifikasi tak terbimbing, kita bisa langsung masuk ke klasifikasinya, kemudian kita pilih unsupervised,
Nah, di sini ada isodata dan ada k-means untuk algoritmanya. Nah, untuk yang pertama ini kita coba dulu dengan menggunakan algoritma isodata. Nah, di sini perhatikan di bagian kiri ini, kiri atas, di sini ada number of classes. Nah, number of classes ini maksudnya jumlah kelas yang kita inginkan. Di sini ada jumlah kelas minimum yang kita inginkan dan juga jumlah kelas maksimum yang kita inginkan. Jadi saya bikin jumlah kelas minimumnya 5 saja dan kelas maksimumnya itu saya bikin atau saya buat 6 saja. Kemudian di sini sebelah kanan bawah ada enter output file name, ini maksudnya tempat penyimpanan kita dan akan kita beri nama apa. Isodata 2. Ya kan? Unsupervised kan baru isodata. Klik open. Jika sudah, ini kita bisa langsung klik OK. Nah, ini proses langsung berjalan, proses klasifikasinya. Oke. Ini adalah hasil klasifikasinya. Isodata Pekanbaru crop. Kemudian kita coba tampilkan. Nah, ini dia hasilnya, hasil klasifikasinya. Untuk melihat berapa kelas yang dihasilkannya, kita bisa klik overlay, kemudian kita lihat classification, unsur Pekanbaru, kemudian OK. Nah, di sini dia berhasil mengklasifikasikan 5 kelas. Ada satu yang tidak terklasifikasi dan ada kelas 1 sampai 5. Jadi ada 5 kelas yang diklasifikasikannya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Karena dia di sini hanya memberi kode kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan kelas 5. Artinya dia membagi data yang ada pada citra kita berdasarkan kesamaan dan ada 5 kelompok yang dianggapnya memiliki kesamaan-kesamaan. Lalu bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Sebaiknya kita melakukan link display. Jadi antara display hasil klasifikasi unsupervised ini akan kita linkkan dengan dua display yang sebelumnya, yaitu display natural color dan display inframerah, sehingga nanti kita bisa melihat pada titik tersebut sebenarnya objeknya apa. Tapi sebelumnya kita bisa mengganti nomor atau mengganti warna atau mengganti nama ini dengan mengklik option kemudian memilih edit class color name. Jadi itu adalah cara menggantinya. Tapi sebelum itu kita link displaykan dulu antara display hasil klasifikasi dengan display 1 dan display 2. Kita klik tools, kemudian klik link, kemudian kita klik link display. Nah, di sini ada 3 display yang muncul, yaitu display 1 yaitu natural color, kemudian display 2 inframerah, kemudian display 3. Jika sudah, kita klik OK. Nah, jika sudah terlink, dia akan bisa kita checklist seperti ini. Jadi kita bisa melihat kenampakan objeknya itu sebenarnya apa. Oke. Kita bisa perkecil. Nah, ini misalnya yang warna biru ini menunjukkan bahwa ini adalah bangunan. Karena kita bisa lihat sendiri ini bangunannya menonjol, jadi ini adalah warna biru.
Kita coba displaykan lagi dia dengan yang satunya lagi. Nah, ini di sini kita dengan jelas bisa melihat bahwa yang warna biru ini atau biru muda ini adalah area terbangun. Nah, ini kita bisa lihat sendiri. Nah, ini menunjukkan warna biru ini adalah area terbangun. Jadi kita bisa mengganti di sini offset, kemudian edit colornya. Biru muda itu adalah kelas 5, maka kelas 5 ini bisa kita ganti dengan wilayah terbangun. Oke, kita juga bisa mengganti warnanya. Wilayah terbangun itu misalnya kita mau ganti warnanya dengan warna koral misalnya ya. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita bisa ganti jadi warna koral. Kita simpan. Yes. Nah, ini sudah berubah. Dia jadi warnanya warna koral. Kemudian kita ingin lihat yang warna kuning. Yang warna kuning ini apa? Kita belum melihat area yang sungainya. Apa dia tidak bisa membaca sungainya? Nah, ini ada sepertinya ada kekeliruan di mana isodata ini sepertinya dia tidak berhasil membaca area sungainya. Yang warna kuning ini kemungkinan adalah area bervegetasi. Kita bisa lihat sendiri di sini bahwa terjadi percampuran piksel di mana area bervegetasi dengan area area terbangun itu sepertinya tercampur. Jadi ini adalah kelemahan dari isodata ini gitu. Dia tidak mampu benar-benar mengklasifikasikan secara detail. Kemungkinan besar warna kuning itu adalah area bervegetasi. Area bervegetasi. Kita hampir tidak bisa membuat pembagian yang lebih detail karena dia mengelompokkan semuanya. Hutan, padang rumput, semuanya hanya satu warna. Jadi hanya bisa satu kategori, yaitu area bervegetasi. Kita coba ganti warnanya dulu, supaya ini bisa lebih mudah dikenali. Area bervegetasi sebaiknya kita ganti dengan warna hijau. Kita coba geser. Oh, ini dia belum. Kita coba simpan. Nah, dia berubah warna. Oke. Nah, sementara ada dua kelas lainnya, itu sepertinya kita sulit mengidentifikasinya yang mana. Ini ada 3 kelas lagi, kelas warna biru, warna hijau yang sebelumnya, kemudian ada warna merah. Warna merah ini sepertinya background ini. Sementara yang warna hijau ini, saya hampir tidak temukan. Jadi, hanya 2 kelas sebenarnya yang mampu dia identifikasi di sini. Sementara sungai tidak berhasil diidentifikasi. Jadi ini lebih. Nah, ini
ada air padahal, tapi dia tidak berhasil mengklasifikasi. Jadi ini kenampakan dari klasifikasi isodata. Sekarang kita coba klasifikasi dengan menggunakan algoritma K-means. Caranya bisa langsung seperti tadi, kita pilih unsupervised, kita pilih K-means. Kita pilih Pekanbaru crop, kemudian klik OK. Ini adalah hasil klasifikasinya. Hasil klasifikasi dengan menggunakan algoritma K-means. Sepertinya dia melihat ada perbedaan. Di sini kita bisa lihat sendiri bahwa ada air, kemudian ada sepertinya yang dibaca yang lain. Kita lihat dulu berapa sebenarnya jumlah kelas yang dihasilkan dengan cara klik overlay, kemudian kita klik classification. Kita pilih yang K-means, kemudian OK. Ternyata dia memang berhasil mengklasifikasikan jadi 7. Nah, ini kebetulan ada 2 warna yang hampir sama. Jadi satu warnanya saya ganti dulu supaya kita lebih mudah mengenalinya. Satu warna ini kita ganti jadi warna yang lain. Edit class. Kemudian ini kelas 7. Yang kelas 7 saya akan ganti jadi warna warna koral. Kemudian klik OK. Kita coba lihat perbedaannya. Nah, ini sudah terjadi perbedaan. Nah, untuk melihat apakah objek yang ada di bawahnya, kita linkkan lagi tool, kemudian klik link, kemudian link display. Di sini lihat display 3-nya masih no, kita yes kan. Kemudian kita klik OK. Kita bisa lihat apa yang ada di bawahnya. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri bahwa yang warnanya koral tadi itu adalah area terbangun. Sedangkan yang warna magenta ini sepertinya adalah area bervegetasi atau area tak terbangun. Kita bisa beri nama dengan cara klik overlay, kemudian classification. Kita ganti namanya. Yang magenta ini kita ganti dengan area terbangun. Area terbangun. Oke. Mana lagi? Yang warna magenta itu sepertinya adalah area bervegetasi atau area tak terbangun, area bervegetasi ya, area bervegetasi. Kita klik OK. Kita ganti dulu warnanya jadi warna hijau. Kita klik OK. Kita lihat yang kelas 5-nya. Kelas 5 itu warnanya ini, warna biru muda ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah badan air. Nah, dia mengenali objek ini. Nah, ini adalah badan air. Di sini juga ada badan air. Tetapi masalahnya di sini terjadi kesalahan pembacaan karena ada area di sini yang dianggapnya juga sama dengan badan air. Padahal ini bukan badan air, tapi ini hutan. Yang badan air sebenarnya ini. Nah, ini badan air. Sementara ini adalah hutan, tapi dibaca sebagai badan air. Di bagian sini juga sama. Area bervegetasi dibaca sebagai badan air, dianggap memiliki spektral yang sama dengan air. Tapi kita klasifikasikan saja ini sebagai badan air. Warnanya warna biru. Oke. Kita bisa lihat tadi kalau kita ingin melihat distribusi jumlah pikselnya di sini. Nah, di bagian yang 0 pikselnya ini
jumlah poinnya ini 0, itu berarti wilayah ini sebenarnya tidak ada kelasnya. Berarti kelas yang ada itu cuma ada 4. Jika selesai kita klik yes dan simpan. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kemudian ada kelas 1 tadi yang belum kita klasifikasikan. Kita lihat dulu yang kelas 1-nya apa. Kelas 1 ini warna merah. Oh, ini warna merah ini sebenarnya dia membaca background ini. Jadi ini sebenarnya tidak bisa dimasukkan. Jadi ini bagian belakang ini. Ini tidak termasuk. Jadi kelas yang sebenarnya itu cuma ada 3. Tetapi ada beberapa kelas itu yang tidak tepat dia membacanya. Ini lihat, hutan dibaca sama dengan air. Nah, ini adalah kelemahan dari klasifikasi tak terbimbing. Ada beberapa hal yang tidak begitu cocok digunakan, terutama kalau kita ingin menggunakan klasifikasi tak terbimbing ini untuk membuat peta tutupan lahan atau land cover. Saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.